Udah. Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Masih di Bentara Budaya Jakarta di eventnya Bumi Langit 21 tahun. Ya. Bersama dengan saya saat ini adalah anak dari komikus With NS. With Ya. NS. Oh Ya. iya, With NS. Ya. Nah, Bapak silahkan memperkenalkan diri. Ya. Ya. Halo, nama saya Fajar Sungging, tapi saya biasa dipanggil Sungging. Saya memang menggambar komik di Bumi Langit sejak Mata Malaikat, tapi sebelumnya saya bukan menggambar, tapi lebih banyak menulis untuk Kompas. Untuk Kompas. Dari 2013 sampai 2019, gitu. Nah, menulis apa ini, Pak? menulis ceritanya. Menulis ceritanya. Ya, kemudian dibukukan yang sekarang dijual sekarang ini itu dari komik-komik Kompas yang kemudian diedit, ditata ulang. Judulnya komik yang tayang di itu Patriot. Misalnya, itu ya? Patriot, kemudian Patriot. yang bersama Pak Gerdi tadi Tira dan Virgo. Tira dan Virgo. Ya, Kiwilawo dan sebagainya. Ada beberapa komik di situ. Nah, yang selalu jadi pertanyaan saya sebelum ketemu dengan Pak Sungging itu adalah apa Pak yang memotivasi Bapak untuk meneruskan Godam serial 16 nih ya? Karena ayah itu kan ngerjain dari Pak Wit itu kan ngerjain dari seri 1 15 buku dan seri ke-16 itu sempat dikerjakan oleh Pak Wit ya. Ya. Itu berapa halaman Pak yang dikerjakan oleh Pak Wit? Baru sebenarnya udah banyak Mas. Cuman yang selesai clear paling 8 kalau nggak salah. 8 halaman. Tapi seket dan balon kata udah dibikin. Tapi untuk saya tertantang untuk membuat itu karena sekali lagi proses menggambar untuk Kompas itu tadi. Jadi diminta oleh Mas Andi Wijaya misalnya, sekarang bikin silat, saya bikin Mata Malaikat. Superhero apa ya Mas? Godam aja deh Mas. Oh iya ya, Hujan Bat Awang belum selesai. Nah sebenarnya Hujan Bat Awang itu saya bikin untuk strip. Saya udah membuat 10 strip. Tapi kemudian Kompas terputus dengan Kompas karena situasi seperti ini. Bukan sekalian aja deh Mas, bikin desain ulang. Akhirnya saya bikin komik itu menjadi konsep komik langsung, bukan strip lagi yang strip saya simpan. Tapi dalam pencarian cerita, saya membaca lagi yang 8 halaman itu dan beberapa halaman yang masih tulisan tangan. Saya mengira-ngira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Wit. Dan saya menggaduk-gadukkan juga dengan setan, kemudian tirani biru, itu yang paling menjadi mendasar. Setan ini salah satu judul. Ya, setelah Hujan Bat Awang, sebelum Hujan Bat Awang itu kan setan. Sebelum setan, tirani biru di negeri Godam. Itu berkelanjutan. Dari sini ternyata Pak Wit ingin menggambarkan tentang bagaimana sih Awang akan menjadi Godam itu seperti apa. Dengan dasar yang sudah ada tadi, saya menulis kembali dengan versi saya. Mungkin sebenarnya Pak Wit tidak, poinnya mungkin tidak seperti itu, mungkin ya. Tapi paling tidak dengan dasar itu saya mencoba mendekatkan maunya Pak Wit itu seperti apa kira-kira. Tapi Pak, pada saat mengerjakan itu kan pasti ada perasaan seorang anak, ada kedekatan dengan Bapak kan? Ya. Dengan Bapak itu apa yang dirasakan gitu? Kayak meneruskan legacy atau gimana? Iya, emang saya pernah nanya-nanya, misalnya, Pak, sebenarnya itu kenapa sih namanya Godam misalnya? Tapi meskipun saya pernah dengar ya rasanya Bapak dan Ibu, Godam artinya apa toh? Ya Palu, tapi nggak tahu ya artinya. Jangan-jangan ada nama ada sesuatu yang beda. Lain. Nah, tapi karena sambil gambar mungkin ogah-ogahan jawab, saya nggak tahu juga. Saya masih kecil. Yang saya tanya kemudian soal logonya kenapa mesti 5 gitu loh. 5 yang mana ini Pak? Ini. Oh sayapnya ya. Sayapnya harus ada 5. Ada 5. Nah kemudian maksud saya gini loh. Nah tapi lebih baik nanti
baca aja komiknya di sini. Ya, maksudnya yang Bapak sarankan untuk anak-anak generasi seperti anak saya ini di depan, Ya. untuk tahu Godam itu baca komik yang mana, Pak? Setan dan Tirani Biru. Setan dan Tirani Biru, Ya. untuk tahu originnya Ya, Godam itu. Kalau ya? yang dari pertama sampai sebelum itu boleh dikata tidak ada latar belakang Godam itu seperti apa, siapa, bagaimana dia akan menjadi seperti itu dan sebagainya. Kalau membaca itu mungkin baca yang lain, oh maksudnya ini udah paham. Gitu. Dan Godam ini kan udah dibikin berevolusi ya, Ya, dari Godam yang asli dari Pak Wid, ya, terus sempat dibikin lagi di Patriot digambar oleh Pak Iwa, ya. sempat digambar lagi oleh Mas Ervan Fajar di Ya. Godam yang baru, yang hampir semua itu sama Pak Mas Ian, kuat gitu loh. Tapi ketika kita bicara Gundala itu kan ada perubahannya drastis banget. Itu apa memang dari pihaknya Pak Fajar sebagai keluarga itu sangat, pokoknya Godam nggak boleh dirubah-rubah, harus seperti ini atau gimana? Sebenarnya Ini mungkin pertanyaan orang-orang terlintas seperti itu karena Gundala itu kan berubah itu. Iya. Sebenarnya enggak, saya tidak apa namanya, enggak, ya membebaskan lah kreativitas itu mau seperti apa. Tapi mungkin mungkin karena Gundala kan ada filmnya. Kemudian mencoba untuk membuka pasar yang lebih luas, sehingga membebaskan kreator muda sampai tua untuk mengolah itu menjadi sesuatu yang berbeda-beda tapi dengan roh Gundala. Nah, Godam belum, mungkin ketika Godam sudah nanti dong Pak, dengan cara maksudnya dibikin oleh Mas Ervan itu kan udah anak muda banget gitu loh. Ya, maksudnya ketika itu sangat berbeda lagi. Mungkin ketika nanti filmnya Jadi udah mulai, ada dibikin apa, Pak. Nah, itu mungkin ada perubahan. Ada perubahan itu. Dan saya mungkin sangat kode membebaskan. ini. Saya membebaskan Karena udah ada teasernya ya. Ya. Udah ada teasernya waktu di Sri Asih kalau nggak salah di terakhir itu ada. Jadi Nah, itu. Pak, kalau buat teman-teman yang masih muda, mungkin sobat dan sohib kami yang masih muda nonton Godam itu apa sih? Karena Godam itu kan kayaknya ada banyak orang yang jadi Godam. Kayak Green Lantern gitu loh. Nah, gimana sih sebenarnya Godam itu? Armor atau apa yang disebut Godam sendiri? Godam itu negeri. Oh, Godam itu negeri. Negeri namanya. Maka kalau baca Tirani Biru di negeri Godam, nah akan tahu bahwa Godam itu sebuah negeri yang penuh gejolak dan segala macamnya. Kemudian ada seorang pemuda anak jenderal yang kemudian dibuang karena harus dibunuh oleh ratunya. Dan anak jenderal itu dipelihara, dibesarkan, dilatih perang dan sebagainya oleh perampok, sehingga dia menjadi seorang kesatria. Tapi ternyata perampok ini tidak perampok jahat, tapi dia merampok dalam seperti Robin Hood. Dia punya latar belakang yang berbeda dari perampok yang lain. Godam itu dididik secara kesatria. Kamu tetap anak penjahat, tapi kamu tetap berhati baik. Semua yang kamu lakukan demi kemanusiaan. Nah, suatu saat dalam satu peristiwa dia bertemu dengan bapak ibunya, tapi dia nggak kenal karena waktu bayi dibuang. Nah, dia tuh menolong bapak ibunya ini, nggak tahu ternyata menolong dalam satu puri setan, ya kan? Dia terjebak, bapak ibunya terjebak dalam puri iblis. Di puri iblis itu ternyata ada baju zirah. Baju zirah. Dipakailah dia jadi sakti. Nah, tapi kalau kembali ke mengapa dia bernama Godam, karena ketika si perampok kalau perampok itu mengangkat anak, ternyata laki-laki. Saya belum pernah punya anak laki-laki. Ini harus menguasai negeri Godam. Anak saya beri nama Godam, gitu ceritanya. Jadi negerinya itu. Negeri Godam. Negeri Godam. Terima kasih banyak Pak Sungging. Untuk menutup pertanyaan terakhir nih, kesibukannya Pak Sungging ini kan selain mengerjakan di komik juga punya kesibukan lain. Kita boleh tahu nggak kesibukan Bapak? Saya ngajar. Mengajar dosen ya Pak ya? Dosen di bidang ilustrasi dan komik. Ilustrasi dan komik di universitas? Saya di MSD. D3. Berarti
DKV. DKV ya Pak ya, Ya. DKV. Ke Bapak kan berinteraksi dengan anak-anak muda banyak nih Ya. berarti. Terus tanggapan mereka Pak tentang kalau nyebut superhero kayaknya di Bumi Langit punya sebutan khusus ya. Bukan superhero tapi apa Pak? Adi Satria. Adi Satria. Tentang Adi Satria yang ada di Bumi Langit tuh tanggapan murid-murid Bapak deh gimana? Ya, Apa mereka tahu, tahu. terserap ya berarti ya? Tahu. Dan ada ya perasaan saya ya. Jadi ketika saya ngomong, kamu boleh bikin Godam Gundala. Kayak gitu. Wah, ini semacam apa namanya? Bahagia. Bahagia. Gitu. Nggak apa-apa Pak, bikin boleh aja kan. Malah justru itu kalau kamu bisa menjadi lebih baik, siapa tahu. Ada misalnya sih ya, keren banget dan bagus banget. Siapa tahu nanti ada proyek tertentu apa nggak tahu. Gitu. Aquanus juga salah satu Iya, karakter betul. ciptaan Pak Wid ya. Pak? Iya. Ada rencana Pak untuk meneruskan Aquanus dari Masih, Bapak? ya ada, udah ada jadwalnya. Tapi kapan dan itu belum tahu. Nah, untuk event pameran ini sendiri Pak, harapannya sebagai penutup nih dari Ya. Pak Sungging untuk event pameran ini apa? Ya, event ini adalah pameran kedua ya setelah dari ITB. Dan ini terasa gaungnya lebih lebih besar ya. Lebih hype kalau Lebih hype. Banyak teman saya juga mengomentari dan saya pikir ini lebih akan memperluas orang tahu bahwa ada komik lama yang kemudian dikembangkan sampai sekarang dan masih bagus, masih bisa kalau bahasa Jawanya diuri-uri. Indonesianya apa ya? Digali lebih. Nah, dipelihara dengan baik. Dengan baik. Bahkan tidak terlupakan bahwa anak muda pun sekarang masih tahu, menjadi lebih tahu siapa Godam Gundala yang dibuat tahun 69 dan sebagainya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Terima Pak Sungging kasih, untuk Mas. waktunya. Semoga sukses dengan pamerannya. Terima kasih. Dan ini roadshow teman-teman. Bener ya? Ya. Event 21 ini sempat diadain di Jogja. Jogja Kemarin. belum. Belum ya? ITB. Gelar yang kemana? ITB ya kemarin. Ya. ITB, terus yang ini kedua ini ya. Ya, Mungkin akan ke Jogja juga Pak? saya belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Terima kasih Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Demikian wawancara kami dengan Pak Fajar Sungging. Terima kasih. Ya.